sarjana kok jadi pedagang? Kalau tinggi-tinggi udah sarjana tapi nggak kerja, kamu bisa memberikan pekerjaan kepada banyak orang. Hai, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku Eliza. Teman-teman, sebelumnya aku minta maaf kalau untuk video kali ini aku agak telat posting ya, karena memang ada beberapa urusan yang harus aku selesaiin dulu. Nah, buat kalian yang udah subscribe video aku, terima kasih banyak karena kalian udah membantu aku buat mengembangkan channel ini. Dan buat kalian yang masih sekedar menjadi penonton, ayo dong di subscribe biar aku lebih semangat lagi buat video-video lainnya. Oke, pada hari ini aku akan membahas mengenai sarjana kok jadi pedagang. Mungkin kalimat ini udah sering banget ya kita dengar di kalangan kita, di sekitaran kita, di lingkungan kita. Nah, sebenarnya kalimat-kalimat yang seperti ini itu nggak penting banget ya. Maksudnya gimana sih kita menyikapi kalimat-kalimat sarjana kok jadi pedagang gitu kan? Karena dari kalimat yang sederhana ini biasanya seseorang itu mengalami yang biasa disebut dengan galau, dilema, bahkan depresi ya, karena bingung dengan banyak omongan-omongan orang sarjana kok jadi pedagang. Tapi kamu gak perlu galau gitu kan dengan kalimat tersebut, karena kalau menurut aku, hidup itu adalah pilihan. Pendidikan itu kewajiban, pekerjaan kita itu adalah pilihan kita. Karena menurut aku, pekerjaan itu lebih penting itu tentang kenyamanan, bukan tentang gimana caranya kita bisa bekerja menggunakan pakaian yang rapi atau seperti apa gitu kan. Nah, buat kamu yang galau dengan kalimat itu, kalau menurut aku kamu harus bersyukur karena kamu udah sarjana gitu kan. Karena di luar sana itu banyak banget orang yang mau jadi sarjana, mungkin kekurangan dari dirinya sendiri atau dari faktor ekonomi keluarga atau dari segala macam, berbagai macam faktor ya. Jadi buat kamu yang udah sarjana, kamu harusnya bersyukur, nggak boleh minder dengan kata-kata tersebut, apalagi kamu dengan menjadi seorang pedagang. Karena menurut aku menjadi seorang pedagang itu bermanfaat banget. Kamu bisa bermanfaat buat banyak orang, kamu bisa membantu konsumen kamu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Konsumen kamu butuh apa gitu kan, kamu bisa memenuhinya sebagai pedagang itu. Selain itu, kalau kamu jadi pedagang offline gitu kan, kamu membuka toko, itu juga kamu bermanfaat buat karyawan-karyawan kamu. Kamu bisa membuka lapangan pekerjaan, kamu bisa memberikan pekerjaan kepada banyak orang. Dan yang lebih penting lagi, kamu bermanfaat untuk pemerintah ya, karena kamu udah mengurangi tingkat pengangguran, karena kamu itu bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang yang membutuhkan. Jadi, buat kamu yang masih galau dengan kata-kata sarjana kok jadi pedagang, buat aku itu nggak masalah banget ya, karena ini hidup-hidup kita gitu, kita yang ngatur. Kita maunya seperti apa, hidup kita itu kedepannya mau gimana gitu kan. Jadi kalau menurut aku nggak penting lah dengerin omongan-omongan orang yang seperti itu ya. Dan harus kamu tahu juga kalau sarjana itu nggak ada yang sia-sia. Apapun yang ada di dunia ini nggak ada yang sia-sia dan nggak ada yang kebetulan. Kalau kamu jadi sarjana, menurut orang itu kan sia-sia, udah sekolah tinggi-tinggi udah sarjana tapi nggak kerja, malah jadi pedagang. Menurut aku itu salah ya, karena justru dengan kamu menjadi sarjana itu, kamu bisa menggunakannya untuk, misalnya kamu menjadi pedagang yang modern ya, yang milenial, seperti yang selalu mengetahui perkembangan zaman. Jadi dengan kamu menjadi sarjana, kalau menurut aku, dan kamu menjadi pedagang, itu sesuatu yang pas banget ya, karena kebanyakan kan yang mereka tahu kan pedagang itu ya pedagang ya kayak gitu aja, nggak perlu berpendidikan tinggi, tapi itu salah. Seharusnya kita dengan menjadi berpendidikan tinggi itu bisa menjadi leader orang-orang. Dengan menjadi pedagang itu kita bisa menciptakan pasar yang lebih bagus lagi, yang lebih modern, yang lebih berkembang.
yang bisa memberikan kenyamanan kepada customer, dan kita bisa memberikan pelatihan kepada karyawan-karyawan kita, atau kita menjadi pedagang yang bisa menciptakan konsep yang bagus, konsep yang berbeda dari sebelum-sebelumnya yang pedagang-pedagang tradisional gitu. Harusnya itu kamu manfaatin gitu. Kamu bersyukur banget lah kamu bisa jadi kamu sarjana, terus kamu jadi pedagang, jadi pengusaha sukses gitu. Kamu harusnya bersyukur banget. Gak perlu mendengarkan omongan-omongan orang yang menurut aku itu gak penting ya, gak penting banget. Karena selagi kita nggak mengganggu perekonomian orang lain, selagi kita nggak mengganggu keluarga orang lain dengan kita menjadi pedagang, dengan background kita sarjana itu, menurut aku itu oke-oke aja lah, sah-sah aja. Harusnya kita juga bersyukur, karena dengan kita menjadi sarjana itu, kita bisa menjadi pedagang yang berbeda dengan orang lain. Jadi kalau menurut aku, kamu sarjana, terus kamu memilih jadi pedagang, itu oke banget. Karena kamu bisa memberikan sesuatu yang beda untuk orang lain, untuk ilmu pasar, untuk customer, entrepreneur muda yang lainnya ya. Dan dengan kamu menjadi sarjana, menurut aku itu juga salah satu dapat poin plus ya, poin plus, karena kamu sarjana itu pasti beda banget loh dengan orang lain yang hanya sekedar berdagang biasa gitu. Kamu dari pengalaman aja udah beda. Kamu harus manfaatin gelar sarjana kamu, apalagi kamu yang memperoleh gelar sarjana itu berada di luar pulau ya. Contohnya kayak aku kemarin, aku nyelesain sarjanaku itu di Jogja. Jadi aku banyak banget dapat pengalaman dari Jogja. Aku bisa ngeliat dong cara berbisnis orang di sana, gimana sih pengusaha-pengusaha yang ada di Jogja gitu. Jadi setelah kita pulang ke daerah kita lagi, kita bawa ilmu yang kita dapat itu tadi. Jadi kita sekolah atau kuliah di tempat orang lain itu nggak semata-mata kita pulang membawa ijazah itu tadi. Jadi ada sesuatu yang kita bawa gitu selain ijazah itu tadi. Ilmu yang paling oke itu adalah pengalaman yang kita dapat. Jadi apa yang belum ada di tempat kita, apa yang sudah ada di tempat orang lain, kita coba menerapkannya di tempat kita dengan konsep kita sendiri seperti itu ya. Jadi kita juga harus bisa mendapatkan ilmu di mana kita memperoleh gelar sarjana itu ya, dari pengalaman-pengalaman yang bisa kita bawa pulang gitu kan. Selain itu, kita juga, kalau menurut aku ya, sarjana itu karena kita kuliah itu kita mempunyai banyak teman. Itu karena dari teman itu juga kadang kita mendapatkan inspirasi, mendapatkan pengalaman yang baru lagi. Di tempat kamu seperti apa sih? Contohnya misalnya aku nih kemarin temanku itu banyak dari orang timur ya, karena memang di kampusku kebanyakan orang timur. Jadi di situ aku punya dapat ilmu lebih lagi ya dari sekedar ilmu sarjanaku itu. Di situ aku tahu budaya-budaya orang timur itu seperti apa, dan mereka juga banyak menceritakan pengusaha-pengusaha di timur itu seperti apa, di NTT itu seperti apa, di daerah mereka itu tipe bisnis yang seperti apa. Nah itu juga bakal jadi pengalaman kita yang bisa kita aplikasikan dengan konsep kita sendiri setelah kita pulang ke daerah kita gitu kan. Jadi nggak sia-sia kamu sarjana itu, nggak hanya semata-mata kamu sarjana gitu, nggak hanya semata-mata kamu membawa pulang ijazah kamu membawa pulang gelar kamu gitu. Tapi kamu di sini bisa mendapatkan pengalaman yang lebih khususnya, yang aku bahas ini tentang bisnisnya. Kamu tahu di tempat orang lain itu seperti apa, cara pola bisnisnya seperti apa, yang belum ada di tempat kamu seperti apa, dan kamu pulang bisa mengaplikasikannya di tempat kamu tinggal. Jadi bermanfaat. Kalau misalnya orang lain bilang kamu nggak bermanfaat kuliah tinggi-tinggi gitu kan, cuma jadi pedagang, itu salah, sayang, salah guys, salah. Jadi kamu harus hapus itu dari memori kamu ya. Karena kalau menurut aku tadi ya, yang udah aku bilang, hidup itu tentang kenyamanan, pekerjaan itu tentang kenyamanan. Kalian pasti pernah kan dengar kata-kata yang bilangnya seperti ini, hobi yang paling asik itu adalah hobi yang dibayar, seperti itu. Jadi kalau kamu punya hobi berdagang ya, kamu harus bisa menghasilkan dari hobi kamu itu sendiri ya. Kalau aku memang lulusan sarjana ya, bahkan aku setelah sarjana itu lanjut lagi 1 tahun mengambil profesi ya. Tetapi selama masa kuliah itu aku udah rasa kalau aku itu bukan di bidang itu gitu loh.
Tapi aku itu orangnya bertanggung jawab. Apa yang sudah aku mulai, aku harus menyelesaikannya dengan baik gitu kan. Aku juga lulus tepat waktu dengan IPK 3, gitu kan. Tetapi aku nggak bekerja di bidang sarjana aku gitu kan. Menurut aku nggak sedih gitu kan. Aku nggak merasa kalau aku ini nggak berguna, enggak. Justru dari itu aku mencari jati diri aku yang sebenarnya. Karena setelah kita lulus sarjana itu kamu akan mendapatkan jati diri kamu yang sebenarnya. Nah, kalau kamu suka berdagang ya kamu lanjutin. Kalau kamu suka berbisnis kamu lanjutin. Kalau kamu mau jadi pengusaha kamu lanjutin gitu kan. Bahkan dulu waktu kuliah aku pernah dibilang kayak gini sama teman aku. Kamu itu udah kayak sales aja ya, bawa barang-barang di kampus gitu. It's okay gitu kan, itu nggak masalah buat aku karena memang aku hobinya jualan. Aku tawarin dari adik-adik tingkat, teman sebaya, bahkan kakak-kakak tingkat. Karena aku seneng aja kalau jualan, aku senang gitu kan. Aku senang aku bisa menghasilkan sesuatu gitu kan. Karena aku suka itu berdagang kan, bahkan dosen-dosen aja aku tawarin gitu kan. Terus aku juga pernah dibilangin kayak gini sama temen aku. Hey Eliza, kamu tuh uang jajan kamu kurang ya? Kok kamu jualan banyak banget sih? Jual ini, jual itu gitu kan? Aku ketawa aja gitu kan. Tapi di sini aku punya kepuasan tersendiri. Aku bisa jualan, aku bisa mendapatkan uang dari hasil jualan aku itu. Dan aku yang paling senangnya lagi kalau aku punya dapat keuntungan banyak ya dari hasil jualan aku ini. Aku punya kepuasan sendiri aja di situ. Jadi aku nggak pernah minder, aku nggak pernah ngerasa diriku paling gimana gitu. Bahkan aku jualan di kampus gitu kan. Mungkin kita yang seusia gitu ya, seusia kuliah bahkan malu bawa kantong kresek besar gitu ke kampus gitu kan, yang isinya semua bahan-bahan jualan. Dan itu mungkin malu, tapi aku itu pede banget gitu. Aku nggak pernah ngerasa aku minder, aku malu atau aku ngerasa gimana gitu kan. Karena itu hobi aku suka itu. Jadi memang harus aku jalanin. Aku punya kepuasan tersendiri di saat aku bisa menjual barang daganganku itu laku. Aku punya kepuasan tersendiri gitu kan. Disitulah jati diri aku. Tapi aku juga nggak lupa menyelesaikan tugas sarjana. Aku bisa menjalani hobiku yang jualan ini tadi. Itu asik banget, seru banget. Nah setelah aku lulus gitu kan, disitulah jati diri yang sebenarnya. Aku putuskan buat berbisnis gitu kan, buat berbisnis dari yang awal-awal gitu kan sampai yang sampai sekarang gitu. Jadi buat kalian yang masih galau, kalian sarjana tapi kok berdagang gitu kan, dengar omongan-omongan orang, sayang itu nggak penting. Mending kita nggak usah dengerin omongan orang lain. Yang penting kita udah bertanggung jawab, kita selesaikan sarjana kita pulang dengan membawa pengalaman yang baru lagi, kita bermanfaat buat banyak orang, kita jadi orang yang berkualitas, yang bisa membuka lapangan pekerjaan gitu kan. Di sini aku juga nggak menganggap kalian yang sarjana terus kalian bekerja di bidangnya itu nggak baik, enggak. Justru ini tentang pilihan ya buat kalian yang sarjana tetapi kalian memilih mau jadi pengusaha, mau jadi pedagang. Menurut aku, saran aku, kalau itu memang menurut kalian udah jati diri kalian ya, kalian lanjutin aja. Nggak perlu mendengarkan omongan orang lain. Oke teman-teman, sekian dari aku tentang sarjana kok jadi pedagang gitu kan. Semoga video aku ini bermanfaat buat kalian khususnya sarjana-sarjana tapi ingin jadi pengusaha gitu kan. Semoga video aku ini bermanfaat. Kalau kalian suka video aku, jangan lupa di like. Kalau kalian ngerasa video aku ini bermanfaat, silahkan di share. Jangan lupa untuk subscribe video aku, biar aku bisa semangat lagi buat video-video lainnya. Jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan video-video aku yang selanjutnya. Jika ada kata yang salah, aku minta maaf. Jika ada kata-kata yang kiranya mungkin menyinggung, aku juga minta maaf. Teman-teman, akhir kata, sampai berjumpa lagi di video aku yang selanjutnya. Dadah!